Untuk membangun masa depan, kita tidak perlu tips cepat kaya, cukup memiliki keuangan yang baik. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Get Good With Money karya Tiffany Alicia. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara mengatur keuangan pribadi. Tiffany bercerita pengalamannya sendiri, dia pernah berhutang hingga $300.000 atau setara dengan 4,2 miliar rupiah saat krisis ekonomi dan mengalami penipuan investasi. Namun, dia berhasil bangkit. Dalam 6 tahun, kekayaan Tiffany telah berubah 180 derajat dan mencapai lebih dari $1 juta atau setara dengan 14 miliar rupiah. Literasi keuangan bukan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kamu tidak diajarkan bagaimana mengatur keuangan pribadi, padahal ini merupakan pondasi penting saat kamu dewasa. Tidak peduli seberapa besar penghasilan yang kamu miliki, semua tidak akan ada artinya apabila kamu tidak punya perencanaan keuangan yang baik. Untuk mengatur keuangan pribadi, kamu tidak perlu keahlian yang rumit. Kamu hanya perlu menguasai hal dasar saja, maka hidupmu akan jauh berubah. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengelola keuangan yang buruk. Tiffany berasal dari keluarga kelas menengah dan ayahnya bahkan memiliki gelar master di bidang ekonomi. Walaupun begitu, dirinya pernah tertipu oleh investasi bodong. Suatu hari, Tiffany tergoda oleh temannya yang terlihat kaya raya. Sebut saja namanya Jack si pencuri. Jack hidup mewah, punya mobil mahal, dan tinggal di apartemen eksklusif di New York. Tiffany lalu minta diajarkan oleh Jack bagaimana caranya untuk jadi kaya. Dia memberikan saran kepada Tiffany untuk berinvestasi menggunakan uang orang lain. Jadi, Tiffany diminta untuk pergi ke bank dan menarik uang tunai dari kartu kreditnya. Jack bilang kalau dirinya memiliki beberapa toko di Eropa dan akan menggunakan uang investasi dari Tiffany untuk membeli merek populer dari Amerika lalu dijual ke sana. Tiffany pun bersemangat atas tawaran Jack lalu pergi ke bank dan menarik $20.000 atau setara dengan 280 juta rupiah. Jack menjanjikan keuntungan $2.000 atau setara dengan 28 juta rupiah setiap minggu selama 2 tahun. Tentu saja, tawaran ini sangat menggiurkan. Dengan uang tersebut, Tiffany dapat membantu orang tuanya agar bisa pensiun dini. Di usianya yang muda, Tiffany merasa harus terus meningkatkan kemampuan diri. Sedari kecil, dia selalu punya mimpi untuk menjadi pemilik bisnis. Jadi, ketika seorang penulis keuangan favoritnya membuka kelas online cara membuat sebuah bisnis, Tiffany lalu mendaftar program mentoring bisnis tersebut dengan harga $15.000 atau setara dengan 210 juta rupiah. Saat itu, dirinya masih berbaik sangka kalau keuntungan bisnis dari Jack mampu membayar biaya pelatihan online-nya. Sayangnya, investasi itu merupakan penipuan. Walaupun Tiffany sudah membuat kontrak dengan Jack, uangnya tetap dibawa lari dan Jack langsung menghilang. Dalam kurang dari seminggu, hidupnya berubah drastis. Dari yang tidak punya hutang, sekarang dirinya jadi berhutang $35.000 atau setara dengan 490 juta rupiah. Bukan hanya itu, Tiffany juga masih punya hutang lain. Ketika ditotal, mencapai lebih dari $300.000 atau setara dengan 4,2 miliar rupiah yang terdiri dari student loan, cicilan rumah, dan hutang kartu kredit. Dia juga kehilangan pekerjaan dan putus dengan pacarnya. Ini merupakan kondisi yang sulit, hingga akhirnya Tiffany bertemu dengan temannya dan menghibur kalau setiap orang pasti punya masalah keuangannya masing-masing. Dia pun belajar memaafkan dirinya atas kesalahan keuangan yang diambil dan pelan-pelan mulai mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kedua, mindset uang yang baik. Bagaimana kondisi keuanganmu saat ini? Apakah baik-baik saja? Atau kamu merasa perlu diperbaiki? Sebelum memulai belajar hal baru, kamu perlu bersedia membuka pikiran dan bersedia menerima informasi yang baru. Jika sudah, coba bayangkan kamu di masa depan yang memiliki hubungan yang baik dengan uang. Bayangkan apa kebiasaan keuanganmu di masa depan. Mungkin kamu bisa mengambil inspirasi dari orang terdekat yang menurutmu punya keuangan yang baik. Misalnya si A yang punya tabungan pensiun yang banyak,
Atau si B yang kelihatannya masih bisa menikmati hidup, membeli apa yang dia mau tanpa merasa kesulitan keuangan. Atau si C yang bisa tegas menolak dorongan lingkungan sekitar untuk membeli barang branded. Gunakan semua inspirasi tersebut hingga menjadi apa yang kamu inginkan. Ada perspektif yang menarik. Dari kecil, kita sudah diajarkan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Tapi, kita tidak diajarkan membuat uang bekerja keras untuk kita. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengubah hubunganmu dengan uang. Sudah saatnya kamu bilang kepada uang, sekarang gantian kamu yang kerja buat saya. Perlu kamu sadari, untuk bisa memiliki keuangan yang baik, tidak bisa dilakukan dengan semalam. Banyak hal yang harus dipelajari, mulai dari cara membuat budgeting, menabung, asuransi, hingga investasi. Semua itu bisa kamu pelajari secara bertahap dan tidak perlu dipaksakan untuk jadi ahli dalam semuanya. Ketiga, merencanakan masa depan. Keuangan yang baik dimulai dari mindset yang benar. Tiffany menjelaskan 10 langkah mudah untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik. Kali ini, saya akan bahas 5 poin saja ya. Pertama, mulai dari budgeting. Mungkin hal ini terdengar begitu rumit. Banyak orang tidak terbiasa melakukan budgeting keuangan pribadi mereka. Namun sebenarnya, hal ini bisa dimulai dari langkah yang sederhana dengan mencatat seluruh penghasilan yang kamu miliki dan seluruh pengeluarannya. Pencatatan ini penting untuk mengetahui kemana sih uangmu selama sebulan. Banyak orang kadang suka bingung, kok gaji setiap bulan habis terus ya? Dipakai kemana aja sih? Nah, ini adalah latihan yang bisa kamu lakukan. Kedua, simpan uangmu. Tabungan bukan hanya penting untuk menyusun rencana masa depan, tapi di sisi lain, tabungan berguna apabila ada hal darurat, misalnya kamu tiba-tiba di PHK, dan sebagainya. Tiffany mengibaratkan kita harus menabung seperti tupai. Sebagai informasi, tupai mampu beradaptasi pada cuaca yang buruk. Ketika musim di mana makanan melimpah, mereka bekerja keras dan menyimpan makanan. Jadi ketika datang musim salju, mereka mampu bertahan dari cadangan makanan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kebanyakan orang punya perilaku yang berkebalikan. Ketika situasi sedang baik, gajinya besar, usahanya berjalan naik terus, mereka malah menghaburkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka berpikir, kondisi ini akan terus naik dan bertahan selamanya. Hal inilah yang membuat banyak orang tidak siap ketika mereka tiba-tiba dipecat atau usahanya sepi orderan. Ketiga, keluar dari hutang. Apakah kamu punya hutang? Coba tuliskan semua hutang yang kamu miliki, misalnya cicilan rumah, cicilan mobil, dan sebagainya. Fokusnya bukan segera mungkin keluar dari hutang. Tentu saja, hidup bebas hutang merupakan hidup yang tenang. Namun, jangan habiskan semua energimu untuk membayar hutang, tapi di sisi lain, luangkan waktu untuk membangun kekayaan juga. Ini adalah 2 hal yang bisa kamu kerjakan sekaligus. Keempat, belajar meningkatkan penghasilan. Kuncinya bukan bekerja lebih keras lagi. Apa gunanya kamu punya banyak uang, tapi kamu tidak menikmatinya? Kamu harus bekerja lebih cerdas, belajar bagaimana memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Kelima, investasikan uangmu. Ada 2 poin utama ketika membahas investasi dan dana pensiun. Tujuan investasi ini, selain bangun kekayaan, adalah kehidupan yang nyaman ketika pensiun. Kita bisa menjalani gaya hidup yang sama bahkan setelah kita berhenti bekerja. Tentunya hal ini butuh perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas berapa banyak uang yang kamu perlukan setiap bulan ketika sudah pensiun. Tips penting dalam mengatur keuangan adalah menyadari berapa banyak yang kamu habiskan dan berapa banyak yang kamu hasilkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.